There's not much to do when all I Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmah dengan NIM 2011 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan materi yang berjudul Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bidang garapan-garapan dalam administrasi pendidikan, dan kali ini seperti minggu yang sebelumnya kita masih membicarakan soal M atau terkait dengan SDM, karena kita pernah membahas sebelumnya yaitu administrasi atau manajemen itu berarti terkait dengan pengelolaan 7M plus 1I. Nah, M yang kita maksud di sini adalah yaitu man, yang mana artinya manusia. Dan manusia itu dalam konsep administrasi dan supervisi pendidikan itu banyak. Yang mana pada minggu lalu kita membahas yaitu SDM tentang administrasi peserta didik. Dan di minggu sekarang kita membahas yaitu SDM administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa tenaga kependidikan itu adalah mereka atau anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan kependidikan. Jadi mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan tersebut, tetapi hadirnya mereka adalah untuk menunjang keterlaksanaan proses pendidikan yang ada di tingkat satuan pendidikan, sekolah, ataupun perguruan tinggi. Nah, selama ini yang kita ketahui bahwa pendidik itu merupakan salah satunya ialah dosen ataupun guru. Ternyata menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang namanya pendidik itu banyak jenisnya. Artinya adalah mereka yang disebut sebagai tenaga pendidik, yaitu tenaga yang punya kualifikasi sebagai guru, sebagai dosen. Konselor juga masuk pamong belajar, widya suara, tutor instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya masing-masing, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan proses pendidikan secara langsung. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, apa pula itu? Nah, dapat kita ketahui bahwa arti dari administrasi itu sendiri ialah konsep mengatur atau konsep mengelola sebuah kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, apakah itu sekolah ataupun perguruan tinggi. Mulai dari pendidik dan tenaga kependidikan itu masuk dan diterima di lembaga kita sampai akhirnya berhenti yang kita sebut dengan pensiun. Melalui proses perencanaan SDM atau sumber daya manusia, mulai perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, tunjangan, penghargaan, gaji, dan pengembangan. Jadi, banyak rentetan kegiatan dalam proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri adalah proses atau aktivitas pengelolaan sumber daya manusia melalui yang disebut sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari mereka diterima atau masuk ke lembaga itu sampai mereka berhenti. Nah, di tengah-tengahnya itu prosesnya itu sangat panjang. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah manusia secara konsep sama dengan peserta didik.
mereka memiliki keakuan yang berbeda, mereka memiliki motivasi yang tidak sama, tujuan pun masuk ke dalam lembaga tersebut tidak sama. Jadi untuk sampai ke tujuan yang sama, semua manusia yang berbeda-beda itu dengan latar belakang pendidikan, bahasa, budaya, keinginan dan kemauan harus didesain, harus dikelola dengan jelas dari lembaga. Apalagi kita pernah membahas di minggu yang lalu atau minggu pertama bahwa manusia itu terlahir dengan konsep teori X dan Y. Yang mana teori X menyatakan bahwa manusia itu dasarnya itu pemalas. Tapi pada teori Y yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki memotivasi untuk berubah, memotivasi untuk memperbaiki diri, melakukan ini dan lain-lain. Jadi yang membedakan kita dengan orang lain seberapa kuat dan besarnya yang namanya motivasi itu. Proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu pengadaan. Pengadaan yang dimaksud di sini adalah proses mengadakan, menerima, mencari, dan menemukan siapa kira-kira calon dari PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan harapan kita untuk bergabung di lembaga, bergabung di sekolah atau ke perguruan tinggi. Yang kedua yaitu penempatan. Penempatan di sini dimaksud yaitu memposisikan mereka di tempat yang seharusnya dibutuhkan, sehingga terbentuklah case the right man and the right place and the right behind the right job. Yang ketiga yaitu orientasi. Sebagai bentuk penerimaan kita kepada calon-calon atau mereka yang kita sebut yaitu sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang baru, dengan diorientasikan mereka akan menjadi keluarga baru di lembaga kita. Yang ketiga yaitu orientasi. Sebagai bentuk penerimaan kita kepada calon-calon atau mereka yang kita sebut yaitu sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang baru, dengan diorientasikan mereka akan menjadi keluarga baru di lembaga kita. Karena untuk sampai ke tahap tujuan, siapapun manusianya harus punya orientasi yang sama. Dalam pengadaan, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu analisis atau ramalan kebutuhan tenaga kerja. Nah, dalam analisis atau ramalan kebutuhan tenaga kerja yaitu proses penerimaan dari semester ke semester atau dari tahun ke tahun, yang mana itu bukan ditentukan oleh keinginan lembaga atau kepala sekolah ataupun rektornya, tetapi itu berdasarkan analisis kebutuhan tersebut. Yang kedua yaitu rekrutmen atau penerimaan. Kalau sudah dianalisis, kita butuh atau kita perlu, kemudian diuraikan sedemikian rupa, sedemikian banyak yang harusnya ada di tempat yang kita butuhkan tersebut. Yang ketiga yaitu seleksi. Seleksi dalam rangka menemukan yang terbaik di antara yang baik, bukan memilih berdasarkan akumulasi pikiran atau ada hubungan dengan kita, seperti itu saudara kita atau teman dari kita atau lain-lain sebagainya. Karena seleksi tersebut ditentukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan itu dipilih siapa yang memenuhi syarat, yang memenuhi persyaratan tersebut. Nah, setelah mendapatkan calon yang terbaik yang akan bergabung sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah atau perguruan tinggi, setelah itu kita terima menjadi pendidik dan tenaga kependidikan, maka kita harus mengerjakan kewajiban dan hak yang telah ditentukan. Adapun hak kita ketika menjadi seorang pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu diantaranya
Yang pertama yaitu gaji. Gaji yaitu pengeluaran untuk kompensasi yang harus dikeluarkan kepada seseorang, kepada pegawai, dan kepada pendidik atau tenaga kependidikan pemerintah. Itu berupa gaji pokok ditambah dengan berbagai macam jenis tunjangan yang sah dan berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua yaitu tunjangan. Dalam tunjangan itu ada dua macam, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 94 itu dijelaskan bahwa dalam tunjangan tetap itu dinyatakan sebagai sebuah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan kontinu. Dan itu dikaitkan dengan kehadiran pencapaian prestasi kerja dan terkait dengan tunjangan jabatan atau profesi juga. Ada kaitannya dengan tunjangan daerah terpencil dan lain-lain sebagainya. Adapun tunjangan tidak tetap, yang mana tunjangan tidak tetap ini berarti pembayaran yang diberikan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan kehadiran dan pencapaian suatu prestasi kerja atau segala macamnya. Nah, bentuknya apa? Bentuknya seperti uang, transportasi, uang makan, dan tunjangan kinerja dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu penghargaan. Yang dimaksud penghargaan di sini adalah sesuatu yang bisa menarik orang lain untuk mau bergabung, mau melakukan menjaga pekerjaan agar datang bekerja tepat waktu, untuk memotivasi untuk melakukan pekerjaan yang terbaik. Selain 3 hak yang dijelaskan tadi, adapun hak yang perlu diambil oleh seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Di antaranya yaitu cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2 dijelaskan bahwa seorang pekerja, seorang pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai hak cuti tahunan, dan itu lamanya sekurang-kurang 12 hari, dan bagi wanita boleh cuti 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah melahirkan. Selanjutnya cuti pembinaan dan pengembangan. Nah, itu dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kita sebagai pegawai, sebagai pendidik dan tenaga kependidikan perlu meningkatkan dan mengembangkan secara teoritis, konseptual dan moral keseluruhan kita dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan tersebut. Nah, apa saja langkah-langkah dalam pengembangan karir kita? Adapun langkah-langkah dalam pengembangan karir kita ialah yang pertama yaitu penentuan kebutuhan, yang kedua tentukan sasaran, yang ketiga identifikasi berbagai macam prinsip belajar. Karena tujuan utama untuk belajar, maka harus diidentifikasi prinsip-prinsip belajar tersebut. Yang keempat yaitu laksanakan program, yang kelima yaitu identifikasi manfaatnya. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari materi ataupun kata-kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.